Tahukah kamu mengenai ciri-ciri hasil belajar dan prinsip dasar penyusunan instrumen? Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan, di mana perubahan tersebut dapat menghasilkan peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, yang tidak tahu menjadi tahu mengenai suatu hal yang dipelajarinya. Apa sih fungsi dari hasil belajar? Fungsinya adalah sebagai seleksi, yaitu sebagai dasar untuk menentukan jenis jabatan yang paling cocok atau jenis pendidikan yang berupa jurusan bagi para siswa. Kemudian kenaikan kelas, dan yang ketiga adalah penempatan, di mana siswa dapat berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Nah, sekarang yang dibahas adalah ciri-ciri hasil belajar. Yang pertama adalah terjadi secara sadar, artinya individu yang mengalami perubahan itu menyadari akan perubahan yang terjadi pada dirinya. Kemudian, bersifat fungsional, yaitu memberikan manfaat yang luas. Kemudian yang ketiga, bersifat aktif dan positif. Aktif artinya tidak terjadi secara sendiri dan memerlukan usaha dan aktivitas dari individu sendiri untuk mencapai perubahan tersebut. Adapun positif artinya baik, bermanfaat, dan sesuai dengan harapan. Yang keempat adalah bukan bersifat sementara tetapi bersifat secara permanen. Selanjutnya, ciri-ciri hasil belajar adalah bertujuan dan terarah, dan yang terakhir adalah mencakup seluruh aspek perilaku, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor internal. Merupakan salah satu faktor psikologis meliputi inteligensi atau tingkat kecerdasan, perhatian terhadap apa yang diajarkan guru, kemauan untuk belajar, bakat, motif, kematangan secara umur, dan kesiapan untuk belajar. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu lingkungan sekolah yang mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian faktor lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah tipe belajar, berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jenis-jenis hasil belajar. Menurut Bloom dan Sajana, jenis hasil belajar dibagi menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama, kognitif, terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian yang kedua adalah ranah afektif, yang berkenaan dengan sikap dan nilai tingkah laku seperti perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ranah psikomotorik, di mana keterampilan dan kemampuan bertindak adalah bagian dari ranah psikomotorik, dengan kategori sebagai berikut: informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Tingkat keberhasilan belajar. Bukti seseorang siswa telah belajar yaitu terjadinya perubahan tingkah laku, misalnya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tingkatan keberhasilan belajar dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, istimewa dengan nilai 100% dikuasai. Kemudian yang kedua, baik sekali dengan kategori 76-99% materi dikuasai. Yang ketiga ada kategori baik, di mana menguasai 60-75% bahan dikuasai. Kemudian yang keempat adalah kurang, bila bahan yang dikuasai kurang dari 60%. Pengertian instrumen penilaian dalam pendidikan. Instrumen penilaian adalah sebuah perangkat yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengukur, serta mengimplementasikan berbagai informasi yang diperoleh guna menentukan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan, yang telah diperoleh melalui kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai cakupan kompetensi tiap siswa.
Adapun prinsip dasar instrumen penilaian dalam pendidikan, yang pertama adalah valid atau sahih, berupa instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian, reliabilitas, berupa taraf kepercayaan dan keajegan. Suatu tes dikatakan reliable bila tes tersebut digunakan untuk mengukur secara berulang-ulang, tetapi memberikan hasil yang tetap atau sama. Yang selanjutnya adil dan objektif. Kemudian continue atau penilaian terjadi secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah praktibilitas. Adalah tes yang mudah dilaksanakan, misalnya peralatan yang digunakan tidak banyak serta siswa leluasa memilih mengerjakan soal tes yang dianggap mudah terlebih dahulu, mudah memeriksanya. Artinya, ketersediaan kunci jawaban atau pedoman scoring pada tes sudah lengkap, dan kelengkapan petunjuk pengerjaan, artinya tes dilengkapi dengan petunjuk yang jelas sehingga dapat dialokasikan kepada orang lain. Prinsip selanjutnya terfokus pada kompetensi guna membantu siswa mencapai kompetensi dasar, standar kompetensi, dan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, mendidik dapat menyumbangkan pengaruh positif. Dan selanjutnya yaitu transparan. Penilaian sebaiknya dilaksanakan secara terbuka untuk berbagai kalangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip yang terakhir adalah bermakna, memberikan pengaruh yang positif dan bermanfaat untuk siswa, orang tua, guru, serta pihak lain yang relevan. Bentuk-bentuk instrumen penilaian. Yang pertama adalah instrumen penilaian tes terbagi menjadi dua, tes objektif berupa pilihan ganda, pilihan benar salah, menjodohkan, dan ujian singkat. Contohnya bisa teman-teman lihat pada gambar di bawah. Kemudian yang kedua adalah tes non-objektif berupa uraian terbatas. Contoh soalnya adalah sebutkan 5 komponen dalam komputer. Kemudian yang selanjutnya instrumen penilaian non-tes. Penilaian yang digunakan adalah tes skala, tes minat belajar, tes motivasi berprestasi, tes kreativitas, dan tes lisan. Penyusunan High Order Thinking Skill atau HOTS. Menurut Cradwell, indikator untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi meliputi menganalisis, contohnya mampu mengenali dan membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit, dan mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. Yang kedua, mengevaluasi, contohnya membuat hipotesis, mengkritik dan melakukan pengujian, serta menerima atau menolak sesuatu pernyataan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengkreasi, contohnya merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah dan mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur baru yang belum pernah ada. Kemendikbud memaparkan karakteristik dari HOTS sebagai berikut. Yang pertama, mengukur keterampilan berupa problem solving, critical thinking, creative thinking, reasoning, dan decision making. Kemudian, berbasis permasalahan kontekstual, tidak familiar, soal beragam. Keterkaitan ayat Al-Quran dengan materi yang dibahas. Keterkaitan materi yang dibahas dengan ayat Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.